Hai, pada ngerasain gak sih akhir-akhir ini cuaca makin tidak menentu? Sebentar hujan, sebentar lagi terasa sangat panas. Di lain sisi, ancaman climate change terus menjadi perbincangan, khususnya isu global warming. Lalu, apakah global warming juga akan berdampak pada laut dan biota yang hidup di dalamnya? Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 tugas terstruktur mata kuliah Biologi Laut Prodi MSP kelas B Universitas Jenderal Sudirman. Kalau kata pepatah sih, tak kenal maka tak sayang. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Ajeng Skarfianjani dengan NIM 14. Selanjutnya ada Salsabila Nurhaliza dengan NIM L1A021016. Next, ada Zuhair Rahman Nurul Mulia dengan NIM L1A021018. Dan yang terakhir ada Isnaini Naila dengan NIM L1A021020. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai dampak global warming terhadap biota laut clownfish. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja mari kita simak penjelasannya. Peningkatan CO2 di atmosfer ini telah menyebabkan suhu rata-rata di permukaan bumi menjadi meningkat. Oleh sebab itu, efek peningkatan CO2 tingkat pada ciri-ciri riwayat hidup ikan karang juga sangat bervariasi. Ikan badut hidup di perairan laut tropis dan subtropis, serta memiliki hubungan timbal balik dengan anemon laut, di mana anemon laut ini merupakan tempat mereka berlindung. Ikan badut bergantung pada anemon laut yang paling sering ditemukan di terumbu karang. Pemanasan suhu air laut dapat memberikan ancaman bagi ikan badut atau clownfish. Spesies yang bergantung pada terumbu karang, seperti ikan badut, pasti akan terpengaruh oleh penurunan suhu di terumbu karang. Karena pemanasan global dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang, di mana si anemon laut tersebut yang merupakan tempat tinggal clownfish biasanya berada di terumbu karang. Pemanasan air laut dapat menyebabkan pemutihan atau bleaching pada terumbu karang. Penyebab pemutihan karang atau sering dikenal dengan bleaching pada karang ini terjadi salah satunya karena panasnya suhu air laut atau perubahan suhu air laut. Di sini peristiwa ini terjadi ketika zooxanthellae itu keluar dari karang atau pindah dari karang tersebut, karena warna yang ada pada karang laut itu berasal dari pigmen yang ada pada zooxanthellae. Dan pada tingkat lanjut, pemutihan karang atau bleaching pada karang ini dapat menyebabkan kematian pada karang, di mana pemutihan karang ini dapat terjadi ketika perubahan suhu air laut itu terjadi pada kurun waktu tertentu, tidak yang tiba-tiba pada satu hari itu panas langsung berubah jadi putih, itu tidak, tapi pada kurun waktu tertentu. Dan bila terumbu karang ini mati, maka akan mengancam keberlangsungan hidup clownfish, di mana terumbu karang ini salah satunya sebagai habitat tumbuh kembangnya si clownfish tersebut. Di situ juga ada anemon laut yang tinggal di situ. Jadi semua ini kembali lagi dan mempengaruhi keberlangsungan hidup si clownfish. Selanjutnya, dampak global warming terhadap ikan clownfish. Yang pertama, mencegah berkembang biak karena suhu yang tinggi dapat menyebabkan telur mati. Lalu yang kedua, metabolisme meningkat. Ketiga, perilaku dimediasi penciuman. Keempat, preferensi pendengaran. Kelima, lateralisasi perilaku. Dan keenam, kemampuan belajar. Nah, dari keenam dampak pada perilaku dan sistem sensorik ini dapat mempengaruhi kemampuan mencari tempat tinggal, pemilihan habitat, penghindaran predator, dan seleksi mangsa. Peningkatan suhu juga mempengaruhi tingkat metabolisme, asupan pakan atau input energi, pencernaan, dan pemanfaatan nutrisi. Tantangannya adalah untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat. Sekian penjelasan dari kami, semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih.